Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terancam tidak memiliki wewenang untuk menangkap Direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Apa penyebab KPK tidak berwenang menangkap Direksi BUMN? Dalam Undang-Undang BUMN yang terbaru, di Pasal 3X Ayat 1, organ dan pengawasan badan bukan merupakan penyelenggara negara. Selain itu, Pasal 9G menyebut anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dua pasal itu menyebabkan Direksi BUMN tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Aturan tersebut bisa merepotkan aparat KPK yang hendak mengusut korupsi terkait Direksi BUMN. Pasal dalam Undang-Undang BUMN itu bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang salah satu objek kewenangan lembaga anti rasuah itu adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara yang terlibat tindak pidana korupsi. Padahal sejauh ini ruang penyimpangan sangat besar di perusahaan plat merah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanis Tanah menilai direksi dan komisaris badan usaha milik negara tetap bisa ditangkap bila melakukan korupsi, meski tidak lagi masuk dalam kategori penyelenggara negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang BUMN. Johanis secara pribadi berpendapat jika perbuatan mereka terindikasi korupsi tetap bisa diproses berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Tanak, aturan dalam Undang-Undang BUMN hanya mengatur bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara, tidak menghalangi aparat penegak hukum atau APH dalam upaya melakukan pemberantasan tipikor. Undang-Undang BUMN hanya mengatur bahwa organ BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Juru bicara KPK, Yesa Mahardika menyatakan KPK akan mengkaji aturan yang ada di Undang-Undang BUMN. Langkah tersebut terkait dengan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Hasil kajian nantinya akan dijadikan bahan dalam rujukan terkait perbaikan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan korupsi. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kasus korupsi di lingkungan BUMN nantinya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menangani korupsi. Meski demikian, jika terjadi korupsi, maka yang bersangkutan tetap harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku korupsi tidak ada hubungannya dengan isu penyelenggara negara seperti yang disebut dalam Undang-Undang BUMN. Kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara, ya korupsi nggak ada hubungannya ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk angka? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara, itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi.
Pakar hukum Hipnu Nugroho mengaku bingung dengan arah politik hukum undang-undang usaha milik negara yang baru. Hipnu menuturkan, dalam waktu ke depan pemberantasan korupsi mungkin bakal menindak perbuatan culas di sektor swasta. Menurut Hipnu, ketentuan pada Undang-Undang BUMN tersebut membuat KPK tidak berwenang menindak korupsi yang dilakukan para direksi BUMN. Pihak yang masih berwenang menindak mereka hanya jaksa dan polisi. Sebagai informasi, Undang-Undang BUMN saat ini tengah menjadi sorotan karena membuat KPK tidak bisa menangkap pimpinan perusahaan plat merah. Dalam pasal undang-undang tersebut disebutkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Sementara itu, Undang-Undang KPK mengatur bahwa subjek hukum yang ditindak dalam korupsi adalah penyelenggara negara.